Oke, baik teman-teman, lanjutkan ke link Zoom sebelumnya terkait sesi question and answer. Boleh bagi teman-teman yang kurang paham terkait materi mengenai materialitas, risiko audit, dan juga strategi audit awal tadi, boleh bertanya. Saya persilakan pertanyaan pertama yang sudah dipilih tadi. Ada Davi, boleh kami persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya bertanya terkait tadi yang dijelaskan oleh pemateri terakhir, dijelaskan tentang risiko pengendalian. Yang aku tanyakan, apakah risiko pengendalian yang tinggi terdapat risiko bisnis yang tinggi pula, begitu? Kurang lebih, apakah cukup? Oke, berarti cukup jelas ya. Jadi pertanyaannya tadi dalam materi terakhir itu risiko pengendalian yang tinggi, apakah ada risiko bisnis yang tinggi pula begitu ya? Oh, oke, baik. Dicatat sama teman-teman saya. Oke, pertanyaan Davi kami tampung dulu ya. Boleh untuk raise hand berikutnya ada Fahri. Oke, Fahri. Tanya moderator. Enggak. Ya, Fahri dulu. Fahri dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih untuk moderator. Izin bertanya, dari maksud materialitas lebih merupakan konsep yang relatif, bukannya absolut. Dan dari kelima jenis risiko, mana risiko yang paling berpengaruh? Oke, terima kasih. Oke, baik. Fahri, maaf boleh tolong diketik di kolom chat juga ya, biar memudahkan para penyaji untuk mencari jawaban. Oke, siap. Oke, baik. Selanjutnya, boleh Vini Hyamsonia, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Izin bertanya, saya Vini Hyamsonia dengan NIM 030. Dalam konsep penentuan materialitas, auditor memerlukan kepastian yang cukup meyakinkan, namun tidak absolut. Mengapa demikian? Dan sebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penentuan materialitas tiap auditor berbeda-beda. Oke, Vini, pertanyaan cukup jelas, dipahami terkait materi materialitas yang tadi dipaparkan oleh Bagas, tapi boleh tolong ditulis di kolom chat juga ya. Siap. Dia kayak nggak ada. Oke, baik. Gimana teman-teman, buka penanya lagi nggak? Boleh deh, Ega. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Ega Yulia dengan nomor NIM 2014200001. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait materialitas yang tadi telah dijelaskan. Kenapa sih materialitas pada tingkat laporan keuangan menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap auditor? Terima kasih. Oke, Ega, cukup jelas. Boleh ditulis di kolom chat ya. Oke, boleh yang terakhir. Sofi, aku mau nanya dong. Sofi mau nanya dong. Boleh, Elsa, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Sel Sanawati NIM 2014200027. Faktor apa yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat dalam penentuan materialitas? Terima kasih. Oke, Elsa, sama-sama. Boleh ditulis di kolom chat ya pertanyaannya.
Iya, Sophie. Oke, baik teman-teman, sudah ada 5 penanya dengan pertanyaan yang luar biasa. Nanti akan discuss lebih lanjut terkait masih buka sesi penanya lagi atau tidak, mengingat waktunya masih banyak. Namun kami akan menjawab terlebih dahulu 5 pertanyaan yang tadi. Oke, boleh pertanyaan Ega Yulia akan dijawab oleh rekan saya, Priska Martiana Putri. Saya persilakan Priska untuk membantu jawab pertanyaan Ega. Ya, terima kasih Sofi. Pertanyaan Ega itu, mengapa materialitas pada tingkat laporan keuangan menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh auditor? Jawabannya, karena materialitas merupakan pertimbangan profesional auditor sebagai tanggung jawab atas disiplin ilmunya dan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan audit. Maka, fungsi daripada penentuan materialitas ialah sebagai batas atau materiality border untuk menentukan apakah salah satu material perlu dikoreksi apa tidak. Bagaimana, Ega? Baik, sudah cukup Ika. Terima kasih. Terima kasih kembali, Ega. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan Fahri Baihaqi Aziz terkait jadi dari konsep materialitas yang tadi dijelaskan Bagas, bagi laporan merupakan konsep yang relatif, bukannya absolut. Mana resiko yang paling berpengaruh? Oke, jadi analogi saja, Fahri. Jadi suatu jumlah yang material itu bagi laporan keuangan suatu entitas mungkin tidak material bagi laporan keuangan entitas lainnya. Tentu sudah dijelaskan oleh Bu Ulan sendiri terkait bagaimana materialitas itu berbeda-beda setiap pihak ya. Juga tentu berbeda-beda setiap perusahaan. Nah, di sini jadi materialitas itu mempunyai ukuran dan juga sifat yang berbeda. Juga materialitas bagi laporan keuangan tentu mungkin akan berubah dari satu periode ke periode lainnya. Cukup. Oke, terima kasih moderator. Oke, baik Pak Ari, akan kami tambahkan nanti ke question and answer. Selanjutnya menjawab pertanyaan Elsa Nawati, boleh Muhammad Bagas Alkori, rekan saya, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan Elsa, pertanyaannya adalah faktor apa yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat dalam penentuan materialitas. Nah, faktor-faktornya itu yang dapat mempengaruhinya, yang pertama itu struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Yang kedua, unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, industri, serta lingkungan ekonominya. Terima kasih. Bagaimana Elsa? Apakah jelas jawabannya? Cukup jelas, Bagas. Terima kasih banyak. Oke, you're welcome. Teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Teman-teman nggak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya buka kesempatan. Oke, baik. Karena tidak ada yang ingin menambahkan, saya akan menjawab pertanyaan Davi. Pertanyaan pertama terkait tadi yang dijelaskan oleh saya sendiri, apakah resiko pengandaian yang tinggi juga resiko bisnis yang tinggi. Baik, teman-teman, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwasanya perusahaan memiliki pekerja yang merupakan bekas dari seorang auditor. Jadi, misalnya nih,
perusahaan tersebut punya accounting. Nah, accounting itu tuh misalnya bekas auditing gitu. Nah, bekas auditor, sorry, atau ADT. Nah, maka perusahaan tersebut itu bisa melakukan window dressing dengan tujuan pembukuan yang bagus sehingga menyulitkan auditor untuk memberikan opini yang sesuai dengan fakta yang ada. Jadi ya ada keraguan di sana karena ada bekas auditi yang menjadi yang mempunyai profesi di sana gitu. Nah, inilah makanya disebut kenapa resiko pengendalian yang tinggi sama dengan resiko bisnis yang tinggi. Ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Gimana teman-teman, ada yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Davi atau pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Saya persilahkan. Akan kami tambahkan juga namanya untuk yang menambahkan jawaban di laporan. Oke, cukup ya kalau nggak ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan teman-teman yang sudah ditanyakan tadi. Yang terakhir dari pertanyaan Vinia Sonia terkait dalam konsep penentuan materialitas, auditor memerlukan kepastian yang cukup meyakinkan namun tidak absolut. Mengapa demikian? Dan sebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penentuan materialitas tiap auditor berbeda-beda. Oke, ini melaju ke pembahasan, berangkat dari pembahasan yang bagus mengenai konsep materialitas ya teman-teman. Jadi dalam audit tentu kita tahu auditor itu tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan audit tadi itu akurat. Nah, auditor tentu tidak dapat memberikan jaminan bukan tanpa sebab gitu karena ia tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Jadi yang udah dijelasin sama Bu Ulan ya teman-teman, kalau auditi itu hanya memeriksa sampel like dari 1,000 approved bukti itu cuman beberapa yang diperiksa gitu. Nah, inilah kenapa auditor itu tidak dapat memberikan jaminan terkait akuratnya laporan keuangan yang sudah diauditi. Nah, tentu balik lagi setelah ia tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, dan digolongkan, dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan gitu. Nah, di samping itu juga tidak mudah ya teman-teman untuk seorang menyatakan keakuratan laporan keuangan
Mengingat bahwa laporan keuangan sendiri ini berisi pendapat, estimasi, dan pertimbangan dalam proses penyusunannya. Ada di buku halaman 158 jawaban jelasnya. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penentuan materialitas auditor, tiap auditor itu berbeda-beda, mungkin boleh teman-teman bantu jawab? Nur Hamidah nih yang tadi mau nanya, mungkin bisa bantu jawab pertanyaannya Vini. Atau Siskia yang tadi mau tanya, bisa bantu jawab pertanyaannya Vini. Terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya penentuan materialitas tiap auditor itu beda-beda. Yang masih lesen, Nur, Siskia mungkin boleh bantu jawab pertanyaan Vini. Gila. Randy atau Ega mungkin ada yang mau menambahkan jawaban untuk Vini. Oke, baik teman-teman, berhubung efisiensi waktu, jadi saya jawab terkait konsep materialitas itu bersifat relatif ya teman-teman, bukan pertimbangan absolut. Sebab salah saji material ini tentu tadi udah dibahas sama Bagas, bahwasanya pada suatu perusahaan tertentu pun belum tentu ya merupakan salah saji yang material pula bagi perusahaan lainnya. Kan tadi udah jelasin kalau materialitas itu berbeda-beda. Kalau di perusahaan ini tuh wah kesalahannya materialitas sekali, tapi di perusahaan lain tuh belum tentu. Nah, teman-teman, jadi besarnya penentuan materialitas ini oleh tiap auditor itu berbeda-beda. Disebabkan oleh faktor beda-beda ya, bagi tiap auditor sendiri itu ada faktor individu auditornya, ada faktor eksternal perusahaannya juga, pemasoknya siapa, internnya bagaimana, juga ada tingkat pengaruh suatu akun. Tadi akun yang materialitas untuk perusahaan tadi itu akun apa gitu, apakah valid atau tidak. Juga faktor kondisi KAP, kantor akuntan publik. Bagaimana Vini? Vini ditanya. Gimana Vini, apakah pertanyaannya sudah cukup nih dijawab oleh kelompok? Ya, udah cukup. Makasih kelompok Sofia dan kawan-kawan lah. Oke, terima kasih kembali. Baik teman-teman, sudah cukup banyak 5 penanya yang kami pick up untuk pertanyaan yang luar biasa. Juga gitu ya teman-teman terkait materi mengenai materialitas, risiko audit, juga strategi audit awal. Kesimpulannya, berdasarkan pertimbangan biaya manfaat, auditor tidak mungkin melakukan pemeriksaan atas auditor juga menggunakan konsep materialitas dan konsep risiko audit dalam menyatakan pendapat atau yang sudah diaudit. Nah,
konsep materialisasi berkaitan dengan seberapa besar strategi yang terdapat dalam asumsi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya skala saji tersebut. Nah, konsep audit juga berkaitan dengan resiko kegagalan auditor dan pendapatnya apa memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang memiliki salah saji. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami selaku kelompok 6 undur diri. Terima kasih sudah menghadiri Zoom conference kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurang jelasan kami dalam menyampaikan materi atau mungkin kekurang mahiran kami dalam menjawab pertanyaan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.